Oke, lanjut lagi. Apa bedanya trade versus gamble? Oke. Ini menarik nih. Sama yang tadi, jawabannya sebenarnya sama ya, ada plan gitu. Jadi kalau gambling kan nggak ada rencana, yang kayak yang tadi aku bilang, asal mencet, terus saya baru mikir, itu udah gambling gitu. Trading pas news NFP itu gambling, itu pasti gambling, itu berjudi lah dengan market lah. Mungkin orang-orang di luar sana, oh ini trading pas non-farm payroll tetap bisa untung dan sebagainya, bisa gitu. Tapi itu hitungannya gambling, itu bukan analyze the market, karena kan itu berharap candle selanjutnya tick atas atau tick bawah gitu. Itu personal opinion aku gitu. Apakah bisa dirumuskan trading news trading itu pasti gambling atau enggak, itu menurutku itu udah 100% gambling lah. Jadi yang membedakan trading sama gambling itu, kalau trading kita ada plannya, udah ada exitnya pengen di mana gitu dan sebagainya. Kalau nggak workout kayak gimana. Kalau gambling tuh mencet dulu baru mikir. Biasanya orang kayak gitu. Berarti analisis dan plan ya. Iya. Jadi kita harus punya reason kenapa gue entry di sini, kenapa gue mau TP di sini, kenapa SL di situ ya. Kalau gambling ape aja asal gitu ya. Oke. Aris ya. Oke, Sul. Nah, pertanyaan aku lagi tentang trading psychology, Sul. Ini aku nggak tahu ya, di kelas kamu diajarin tentang trading psychology apa nggak? Ada ya? Karena banyak orang tuh, termasuk aku ya, dulu aku gonta-ganti style, belajar berbagai macam indikator, dari MACD, KFC, apapun itulah ya kan. MACD kan ini ya, sekarang lagi MACD nih, apply MACD kan. Nah, psikologi apa yang harus dimiliki sama trader yang banyak orang tuh lupakan, karena banyak orang tuh mikirnya style, trading strategi, indikator apa, buka tools apa. Kalau dari Suli yang membuat Suli profitable sampai sekarang, psikologi apa yang Suli pegang dan apa yang paling sering orang lupakan pelajaran psikologi itu, akhirnya mereka jadi rungkat gitu. Trading psychology yang orang harus pegang tuh simple ya, satu ya, resilience ya, tahan banting gitu. Jadi orang tuh nggak butuh profit berkali-kali lipat tuh semua orang bisa gitu. Tapi ketika lagi ngalamin drawdown, orang bisa tahan atau enggak. Karena kan orang portfolio suka kayak gini kan, kode ekspor jadi grow, terus ada satu trade, dua trade yang bikin dia kebanting gitu. Jadi mereka harus bisa nahan drawdown gitu. Ketika marketnya atau something lagi nggak go sesuai expectations mereka bisa tahan gitu. Itu yang mereka harus punya. Jadi bukan bisa profit atau enggak, orang tuh harus bisa survive gitu, bukan bisa profit gila-gilaan gitu. Itu sih. Jadi itu yang mereka harus punya. Gitu. Stay long enough in the game. Iya. Kenapa harus stay long enough in the game, so? Ya kan profesinya pengen jadi trader ya. Maksudnya apakah karena kalau tiba-tiba ada jackpot, kita masih stay di situ? Itu yang aku rasain kalau di kripto ya. Crypto trading tuh sekarang ya, yang leverage perpetual tuh sangat susah untuk bikin orang jadi kaya sih. Oh iya? Itu cuma uang sehari-hari maksimal. Kalau pengen get rich of crypto ya, rich definition aku misal di atas $1 juta gitu. Apakah bisa orang yang punya misal 10 juta, 100 juta, terus saya trading crypto, terus jadi kaya? Sangat susah. Kalau trading ya, future setiap hari itu susah sekali gitu. Mungkin beberapa ada yang bisa gitu, ngerubah sekian, jadi besar banget itu bisa gitu. Tapi kalau pengen bener-bener jadi kaya ya $1 juta gitu very hard sih, cuma beberapa yang bisa karena leverage kan gitu. Kalau kita nge-leverage utang kita nge-leverage uang yang kita punya, sedikit yang berhasil sih ya, by data tuh sedikit gitu. Jadi kalau pengen kaya dari crypto kayak gimana ya, harus cari bigger play spot yang kayak misal Trump gitu, risik gitu. itu baru life changing gitu dari portfolio, karena Giga brain ya. ya gitu lah. Oh, aku setuju sih sama kamu sih. Karena aku ngeliat play paling bisa ngerubah hidup tuh adalah pas bear, pas orang semua exit dari market, di situ lu beli sih. Iya. Itu kan ada kan, bull run make millionaires, bear market make billionaires kan. Iya. Ya itu ada ini ya. Nah kalau kayak gitu jadinya, kalau futures kan berarti buat hidup dari trading lah kasar gitu. Aku setuju itu. Kalau kamu trade, mau even spot pun kalau kamu udah ada size ya. Let's say kamu cuma nyari 5 kali UMR. Itu bisa sih. Kalau size kamu udah ratusan juta uangnya gitu ya. Kamu trade setiap hari. Bisa ya? Bisa. 5 kali UMR berarti 25 juta ya sebulan. Itu sangat make sense ya. Sangat make sense kalau size kamu udah 100 juta sekali ape gitu kan. Nah, terus tanda-tandanya di mana itu udah bear dan kita harus masuk tuh kayak gimana kalau dari technical sama dari sentimen deh? Oke, yang aku pengen fix yang pertama dulu sih. Oh, yang tadi ada satu trading psychology yang Bang Ogut ada trigger barusan gitu. Jadi orang tuh suka targetin profit, itu salah besar sih. Setuju. Jadi orang tuh
Jadi orang targetin profit ya atau batasin profit tapi nggak pernah batasin loss. Jadi yang orang itu harus lakuin tuh pasangin trailing loss gitu. Jadi trailingnya itu naik. Jadi kalau misalnya kita profit, orang tuh salah banget bilang, oh hari ini pengen profit 1%, oh hari ini pengen profit 1 juta. Itu kesalahan terbesar gitu. Atau bahkan, misalnya nge-degen, correct me if I'm wrong ya. Orang pasang, hari ini tuh pengen profit 100% itu salah hitungannya. Yang harusnya dibatasin itu loss ya, bukan profitnya. Karena profit itu bisa infinite ke atas gitu. Tapi loss tuh 100 ke bawah. Jadi ini tuh dibatasin gitu. Yang harusnya orang mikirin tuh setiap hari apakah ya hari ini tuh maksimal loss-nya 5%, contohnya kayak gitu. Okay. Hari ini tuh maksimal loss-nya 10%. Itu yang mereka harus lakuin. Dan seiring mereka profit, ini trailingnya dinaikin. Misal mereka profit 5%. Ini kan hari ini trailingnya tuh 5 gitu. Garis stop Dinaikin, loss-nya ya. Garis stop loss-nya. Trailing portfolionya juga sih. Jadi dinaikin sama portfolionya gitu. Jadi misalnya dia breakout dari resistance. Oh bukan, ini bukan bicarain metodenya, ini bicarain portfolionya. Jadi kalau misal balance mereka misal $100 contohnya. Mereka naik nih. Awalnya trailing portfolio itu 10%. Jadi kalau hari ini loss $90 jadi $90 ya kita stop gitu. Tapi kalau misal $100 ini jadi kita ngomong 110 gitu. Ini 90-nya trailing ke 100. Oh, oke. Gitu. Jadi ketika 110 ini drawdown ke 100 ya mereka stop gitu. Itu yang harus dilakuin sih, bukan hari ini maksimal profitnya $10 gitu. Itu salah besar karena win tuh infinite ke atas. Opportunity tuh baik banget di market gitu.